Oke, hari ini kita belajar tentang latihan stoikiometri kimia ya. Oke, langsung nomor yang pertama. Coba sama Humaira bacakan soalnya. Hitunglah jumlah atom H dalam 2 mol NH3. Oke. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, langsung ada jumlah atom, berarti kita menggunakan rumus yang mana nih? Kuncinya di sini adalah jumlah atom. Kan di dalam konsep mol itu ada beberapa rumus ya, berhubungan yang pertama dengan massa, kemudian dengan volume, dengan jumlah partikel. Nah, ini kira-kira yang mana sih yang berhubungan dengan jumlah atom? Ayo, ada yang masih ingat? Kalau jumlah atom itu berhubungannya dengan apa? Humaira, hubungannya dengan apa? Jumlah atom. Di antara Nggak tadi deh, ingat. tiga yang disebutkan, massa, volume, jumlah partikel. Kira-kira yang berhubungan yang mana nih sama jumlah atom? Di Nggak antara ingat, tiga Miss. tadi. Oke, nggak ingat sama sekali ya. Kalau nggak ingat, masih lupa, Miss ingatkan ya. Jadi, kalau di sini ya, kayak soal yang tertera, menghitung jumlah atom, kuncinya ada jumlah atom, berarti rumusnya itu berhubungan dengan jumlah partikel ya. Dengan jumlah partikel, maka nanti rumus yang kita gunakan adalah jumlah partikel sama dengan mol dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Loh, kenapa ini 6,02 itu udah ada angkanya? Nah, yang ini. Apa sih? Nah, ini kenapa sudah muncul angka? Karena dia merupakan suatu tetapan Avogadro ya. Atau lambangnya biasanya L. Lambangnya itu L. Tinggal kita masukkan aja molnya berapa di soal. Molnya berapa jumlah molnya? Kita mau nyari jumlah atom. Oke, betul ya, betul sekali. Jumlah atomnya adalah 2 ya. Tinggal kita masukkan aja ke rumus gampang, berarti tinggal 2 dikali dengan tetapan Avogadro-nya. Jadi jumlah partikel sama dengan 2 kali 6,02 berapa? 2 kali 6? Ayo, gampang nih. Berapa 2 kali 6? 12. Halo Humaira, oke 12 berarti 12 koma berapa? 12,04 ya. Nah ini molekul NH3. Yang ditanyakan tadi di awal adalah jumlah atom. Kalau atom itu apa sih? Masih ingat nggak? Apa sih bedanya atom sama molekul? Gitu. Masih ingat nggak Humaira? Enggak. Enggak, oke. Nah, di sini sebelum diselanjutkan, jadi perbedaan dari atom dan molekul itu, kalau atom adalah bagian terkecil ya, yang nggak bisa dibagi lagi. Contohnya atom H, atom C, atom A, Ag misalnya. Nah, itu adalah bagian terkecilnya. Kalau molekul, contohnya kan di sini bisa terlihat ya, kalau atom itu cuma satu nih, H aja. Kalau molekul itu NH3. Berarti kalau molekul adalah gabungan dari si atom ya. Bayang bedanya antara atom dengan molekul? Kebayang, Miss. Oke, pokoknya kalau atom itu yang jomblo ya, ingat aja. Kalau yang jomblo, yang sendirian itu adalah atom. Kalau yang sudah berpasangan, yang ada gebetannya udah berpasangan kayak NH3, si N dengan H, nah itu namanya molekul ya. Oke, nah di sini belum selesai. Di dalam molekul ini, yang ditanyakan tadi adalah atom H. Nah, cek sama Humaira, di dalam NH3 itu ada berapa jumlah atom H-nya? Ada berapa jumlah H-nya? 3. Oke, betul ya. Ada 3 atom H. Nah, di sini
Satu molekul NH3 itu memiliki 3 atom H. Maka, nah, jumlah atom H-nya itu kita kalikan dengan 3. Yang tadi yang dalam molekul NH3 ya, nilai yang 12,04 itu kita kali dengan 3. Berapa hasilnya? 3 kali 12,04? 3 kali 12? Masih gampang nih, belum besar lah angkanya. 36,12. Oke, 36,12 dikali 10 pangkat 23. Nah, kalau di sini satuannya sudah berubah menjadi atom ya. Kalau tadi masih molekul. Karena di sini sudah dikali dengan 3, maka satuannya menjadi atom ya. Sampai sini ngerti? Untuk soal yang pertama? Udah, Miss. Ngerti ya? Oke, ngerti ya. Lanjut. Soal yang kedua, tentukan jumlah mol dalam 2 juta atom besi. Kalau ini gimana ya kira-kira? Selain Humaira dan Sultan, ada yang udah gabung lagi belum? Atau masih berdua nih? 2 juta atom besi, kalau 2 belum? Belum ada? Belum. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Jumlah mol dalam 2 juta atom besi. Nah, ini gimana dong 2 juta? Kalau 2 juta itu berapa? 2 dikali berapa? 10 pangkat berapa nih kalau juta? Nolnya ada berapa sih kalau juta? 6. 6, berarti 2 dikali 10 pangkat 6. 6 ya. 5. Itu adalah nilai dari 2 jutanya. Oke, nah rumus apa sih yang digunakan? Kebayang nggak kalau 2 juta atom besi? Masih ada hubungannya nggak dengan rumus yang pertama? Ada atom-atom nih, ada atom. Kan tadi ada 3 ya, Miss ulangi lagi. Yang pertama ada massa, kemudian hubungannya dengan volume dan jumlah partikel. Di sini ada hubungannya dengan massa nggak? Atau volume? Di sini. Ada nggak? Coba. Simpel ya pertanyaannya. Halo, Mira? Iya, Miss. Gimana? Ada hubungannya nggak? Ada. Berarti rumusnya apa? Yang Yang mana? Ayo. Santai aja. Yang penting ngerti sama Miss Masal. yang massa atau volume? Kira-kira di sini berhubungan dengan mana nih? Jumlah 2 juta atom besi. Nah, tadi kuncinya sama ya. Kayak yang pertama, kalau ada kata atom, nah yang di sini berarti itu hubungannya dengan jumlah partikel. Berarti rumusnya sama ya kayak yang pertama. Jumlah partikel tinggal mol kita kalikan dengan tetapan Avogadro. Nah, yang jadi pertanyaan, 2 juta atom besi itu molnya atau jumlah partikelnya? Yo. Jumlah partikel. Jumlah apa? Oke, betul ya. Kenapa jumlah partikel? Gampang, karena yang ditanyakan adalah jumlah si mol ya. Berarti yang 2 juta tadi, 2 juta sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 ya. Oke, tinggal masukkan aja. Berarti jumlah partikel sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya berapa? Kalau gini. Berapa kira-kira? Berapa? Nemu nggak nih? Nemu nggak? Jawabannya. Berarti mol sama dengan
2 kali 10 pangkat 6 dibagi 6,02 atau 6,02 dibagi 2 kali 10 pangkat 6? Kalau ada pertanyaan gini, Humaira. Jadi 2 kali 10 pangkat 6 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 3. Oke, kali 10 pangkat 23. Nah, di sini biar gampang kita balik aja. Nah, nanti hasilnya itu jadi 1 dibagi 3,01 kali 10 pangkat 17. Nah, kenapa? Dari mana 3,01? Dari mana coba? Dari si 6,02 kita bagi dengan 2 ya. Kebayang nggak? 6,02 dibagi 2? 3,01 ya. Oke. Kemudian satu lagi. Nah, yang pangkatnya 10 pangkat 23 dibagi 10 pangkat 6. Kalau pembagian itu berarti tinggal kita apa? Kurangi atau tambah? Kalau pembagian pangkat. Kurang. Oke, 23 dikurangi 6 adalah 17 ya. Jadi 10 pangkat 17. Nah, ini jawaban untuk yang nomor 2 ya. Jadi molnya sudah ditemukan. Oke, nomor 3 coba bacakan Humaira. Tentukan massa dari 8 mol gas N2. ARN sama dengan 14. Oke. Nah, ini kuncinya berarti ada kata apa di sini? Ada kata massa ya. Nah, berarti kita gunakan rumus yang massa. Coba, masih ingat nggak rumus yang massa itu apa? Mol berhubungan dengan massa. Waktu itu Miss sudah menjelaskan ada jembatan molnya ya, biar gampang. Jadi molnya di tengah berhubungan dengan volume, jumlah partikel, dan massa. Waktu itu hadir nggak Humaira ya? Pas Miss menjelaskan bab ini. Enggak, Miss. Oh enggak, oke nggak apa-apa. Kalaupun nggak hadir, di sekolah kayaknya udah deh ini. Udah membahas tentang konsep mol. Jadi pasti bisa lah Humaira, walaupun sama Miss sempat nggak hadir, pasti Humaira bisa jawab pertanyaan nomor 3 ini. Hubungannya dengan massa berarti ada AR, kemudian ada mol. Nah, di sini masih ingat nggak? Atau masih lupa? Rumus yang hubungannya dengan massa, rumus mol hubungan dengan massa. Masih lupa, Miss. Masih lupa lagi. Ini kayaknya kebanyakan nonton drakor gitu ya. Jadi lupa sama kimia. Oke, nggak apa-apa ya. Lanjut, berarti di sini kalau misalnya massa dari 8 mol gas N2, di mana rumus molnya itu adalah massa dibagi dengan MR ya. Jadi kalau yang mol berhubungan dengan massa, yaitu massa dibagi MR. Karena di sini yang ditanyakannya massa, berarti mol yang diketahui tinggal dikali dengan MR ya. Oke, kalau MR itu cara nyarinya gimana Humaira? Masih ingat nggak? Cara mencari MR? Lupa. Lupa. Kalau pengertiannya MR apa? Kalau nyarinya lupa, oke deh, MR itu ada AR, ada MR. Apa sih bedanya dari AR dan MR? Kalian review juga ya, ini tentang stoichiometry. AR, MR. Pernah dengar nggak? Atau bahkan baru dengar? Jangan-jangan. Pernah dengar nggak kata AR atau MR? Pernah, Miss. Di sekolah? Oke, pasti pernah ya, karena ini udah nggak asing lah gitu untuk AR dan MR. Nah, AR itu adalah massa atom relatif ya. Jadi, massa dari si satu atom aja. Kalau MR adalah massa molekul relatif.
Gampang, balik lagi kayak tadi. Kalau atom itu yang jomblo, yang sendiri. Kalau molekul itu yang sudah berpasangan. Jadi kalau dia masih atom berarti AR ya nama masanya. Kalau yang sudah berbentuk molekul itu namanya MR. Karena di sini yang ditanyakannya adalah N2. N2 itu berarti gabungan dari dua atom N ya. Maka bukan lagi AR, tapi yang kita masukkan adalah MR ya. Nah, berarti cara nyari MR-nya gimana? Gabungan dari AR. Kebayang nggak gabungan dari AR berarti gimana? Yo, udah dikasih tahu nih sama Miss. Clue-nya, tinggal jumlahkan aja AR-nya. Berarti berapa MR dari N2? Berapa, Humaira? 28. 2 berapa? 28. 20? Oke, 8. betul. Nah, itu bisa ya, pintar. Jadi gampang cara mencari dari si MR, tinggal jumlahkan aja. Tuh, 2 kali ARN, 2 kali 12 sama dengan 28. Betul sekali jawabannya ya. Tinggal kita masukkan ke rumus yang awal untuk mencari massa. Molnya sama dengan berapa molnya di soal? Molnya adalah, ini di soal, angka berapa molnya? 8. 8 ya. Nah, ini adalah molnya. 8 tinggal kita kalikan dengan 28. Oke, berapa hasilnya? Hasilnya adalah jeng jeng. Berapa? Ngitung nggak? Ayo. 8 kali 28 sama dengan 8 kali 8? 16. 200. Berarti ujungnya 6 ya. Hasilnya adalah 8 kali 8, sorry, bukan 16. Berapa? 220? 24. Ya, 224 gram ya. Ini hasil dari 8 mol gas N2 ya masanya. Oke, kita lanjut ke nomor yang selanjutnya. Tentukan kemolaran dari 12 gram CONH2 dua kali dalam 200 ml larutan. Nah, ini gimana nih kemolaran? Kalau kemolaran itu hubungannya dengan apa? Kemolaran. Kemolaran itu volume. Nah, ini kemolaran itu adalah molaritas ya. Molaritas ya betul berhubungan dengan volume. Di sini kan kelihatan ya ada 200 mili ya. Nah, ini 200 mili. Jadi molaritas itu adalah mol dibagi dengan volumenya ya, dengan volume. Nah, tapi di sini volumenya itu satuannya masih dalam mili. Ketika mencari molaritas, kalau mau pakai rumus mol per volume, kita ubah dulu ke dalam liter. Kalau 200 mili berarti berapa? Berapa liter? 200 mili. Bagi 1000 atau dikali 1000, Humaira? Dibagi. Iya, oke. Berarti hasilnya 200 dibagi 1000. Berarti 0,2. Oke, betul ya. 0,2 liter. Itu untuk volumenya ya. Nah, ini mol per volume. Nah, molnya karena di sini yang diketahuinya itu 12 gram, berarti kita harus cari dulu molnya ya. Di sini kan diketahui, nah ini 12 gram. Sorry, nggak pas ya. 12 gram ya, 12 gram CONH2 dua kali. Berarti harus kita cari dulu nilai dari molnya. Berapa nilai molnya? Pakai rumus yang tadi yang berhubungan dengan massa. Masih ingat nggak? Tadi rumusnya apa ya? Mol sama dengan massa dibagi dengan AR atau MR? AR atau MR? MR ya, betul. MR. Karena di sini
adalah molekul ya, CONH2 dua kali. Oke, sip, pinter. Massa per mR. MR-nya kita cari dulu, tinggal kita jumlahkan AR-nya. ARC ditambah ARO ditambah 2 dikali ARN. Kenapa 2? Nah, karena di dalam CONH2 dua kali, di dalam kurung ya, atau tulis lagi deh di sini. Bentar. CONH2 dua kali ya. Nah, si jumlah N-nya itu dikali dengan angka yang di luar kurung, yang angka 2-nya ya. Jadi jumlah N-nya ada 2. Kalau H-nya ada 4 ya. 2 dikali dengan 2. Tinggal masukkan aja ARC sama dengan 12 ya, sudah diketahui di soal. Kemudian ARO 16, ARN itu 14, kita kali dengan 2. Dan yang terakhir adalah H ya, dikali dengan 4. 4 dikali 1. Maka hasilnya adalah 60 ya, gampang lah ini, tinggal jumlahkan aja. Oke, dari sini udah diketahui nih MR-nya. Masanya tadi di awal adalah berapa? Masanya itu di soal berapa? Masanya ada Masanya berapa? Yang dikasih lingkaran sama Miss? 12. 1. Oke, 12 ya. 12. Ini lingkarannya 12. kurang geser dikit. 12 tinggal dibagi dengan si MR ini. Nah, berarti 12 per 60. Berapa hasilnya? 12 per 60. Ayo. 1 per berapa? 60 bagi 12. Sederhanakan aja. 60 dibagi 12 itu kan hasilnya? 1 per 5. 5, iya betul ya. 1 per 5, nggak usah ragu, jawab aja. Kalau belum tepat juga nanti kan bisa dihitung lagi ya. Nah, di sini jawabannya molnya itu sama dengan 1 per 5. Nah, udah selesai. Tinggal kita masuk ke rumus yang awal untuk menentukan kemolaran ya. Di mana molaritas sama dengan mol per volume. Nah, molnya yang mana? Molnya itu yang barusan kita cari. Nah, yang ini ya. Mol sama dengan 1 per 5 dibagi 0,2. Nah, berapa hasilnya? 1,5 dibagi 0,2? Hasilnya adalah, dicari nggak, Umaira? Ketemu nggak hasilnya berapa? Halo? Hasilnya? Aduh, kemana ini? Oke, langsung aja ya. Hasilnya sama dengan? Oh, 1. 1 ya, 1 molar. Nah, ini hasil kemolaran dari si CONH2 dua kali. Atau ini rumus dari pupuk ya, atau urea. Nah, itu rumusnya CONH2 dua kali. Oke, lanjut. Nah, untuk soal yang nomor 5, campuran ya, molaritas campuran. Dicampurkan 10 mili larutan gula 8 molar dengan 30 mili larutan gula 2 molar. Berarti di sini ada 2 larutan ya, 2 larutan yang kita campurkan. Tadi rumus molaritas itu apa? Molaritas mol per volume. Mol per volume ya. Nah, tapi kalau di sini kita nggak gunakan yang mol per volume, tapi kita menggunakan volume dikalikan dengan molaritasnya ya. Nah, rumusnya itu
V1M1 ditambah V2M2 sama dengan V3 dikali M3. Nah, molaritas campurannya adalah yang M3 ya. Nah, yang ini. Yang kita cari itu ini. Oke, V1-nya sama dengan 10 mili larutan gula, berarti 10. Molaritasnya kan gula itu 8 molar, jadi 10 dikali 8. Kemudian ditambah 30 mili larutan gula. Gula larutan yang kedua ya, 30 mili. Jadi 30 dikali dengan 2 molar. Jelas nggak sampai sini? Jelas, Angkanya Miss. tinggal kita masukkan. Nah, kemudian sama dengan V3, volume campurannya. 40 itu dari mana Humaira coba? Kok 40 tiba-tiba 40? Dari mana? V3 itu volume campuran ya. Dari mana? Ayo coba lihat di soal. Dicampurkan 10 mili larutan gula dengan 30 mili larutan gula. Yang namanya dicampurkan berarti kita tambahkan aja kan? Iya nggak? Oh iya, Miss. Iya. Sip. Jadi 40 itu dari larutan yang kita campurkan. 10 ditambah 30 ya. Jadi totalnya 40. Nah, M3-nya adalah molaritas campurannya yang akan kita cari. 80 ditambah 60 sama dengan 40 dikali M3 ya. Nah, tinggal kita bagi aja 140 dibagi 40. Berapa hasilnya? 140 dibagi 40. Berapa? Ayo, angkanya nggak gede-gede kok, gampang. 14 dibagi 4. 14 bagi 4 berapa? 3,5. Sip. 3,5. Betul? Ternyata bukan. Kayak 144. 8. Bentar, Miss. Salah nggak nulis nggak ya? 8. Oh iya. Harusnya kalau 8 kali 4 kan 32 ya, salah ya. 140 dibagi 40. Yang betul 3,5 atau 8,5 nih? Cek lagi ya. Di sini salah masukin. Barusan Humaira udah ngitung hasilnya berapa? 3,5. Iya, aku hitung 3,5. 3,5. Oke. Berarti misalnya ini ya, salah mencantumkan angkanya. Harusnya adalah 3 di sini. Angka 3. Itulah ya. Oke, ini adalah molaritas dari campuran. Oke, lanjut nomor 6 ya. Di sini masih tentang molaritas, tapi diketahui massa jenis. Berapa molaritas dari H2SO4 98% yang massa jenisnya 1,8 kg per liter. Nah, ini gimana? Ada persen-persennya, ada massa jenis. Kalau massa jenis lambangnya apa, Humaira? Massa jenis apa? MJ.
dikali dengan 10 ya. Nah, ini rumusnya. Rho kali 10 dikali persennya dibagi dengan MR dari senyawa larutan tersebut. Tadi nyari MR masih ingat gak? Masih ingat? Nyari MR itu adalah jumlah dari si AR ya. Berarti rho-nya tinggal kita masukin aja. Rho-nya sama dengan 1,8 yang ini. Persennya adalah 98 ya, 98%. Kalau 10 itu rumus kali 10. MR-nya berarti kita cari dulu MR dari H2SO4. Berapa hasilnya? 2 dikali ARH ditambah ARS ditambah 4 dikali ARO ya. Maka hasilnya adalah 2 dikali 1 ditambah 32 ditambah 4 dikali 16. Ini ada kurang tanda sedikit ya. Di sini ditambah, harus ditambahkan. Ini kalau nggak ada tanda tambah dikali ya. Jadi ditambah ya, 32 ditambah 4 kali 16. Nah, jadi hasilnya 98. Oke, tinggal masukkan coba Humaira, rho-nya berapa? Rho-nya massa jenis ya. Rho itu massa jenisnya adalah, tadi yang misal kasih lingkaran merah itu berapa? 1,8. Oke, 1,8 dikali persennya 98. Sip, 98 dikali 10, MR-nya adalah 98. Maka berapa hasilnya? Hasilnya berapa? Apa? Di sini ada angka yang sama nggak? Ada. Ada angka yang sama nggak? Ada ya, berarti kan ini dibagi, jadi coret aja. Tinggal 1,8 dikali 10 ya. Maka hasilnya adalah berapa? 1,8 kali 10? 18. Oke, 18 molar ya. Jadi ingat-ingat kalau ada massa jenis, ada persen, tinggal kalikan aja. Persen dikali massa jenis dikali 10 dibagi MR. Udah ya, itu molaritas yang ada persen-persen dan massa jenis. Oke, terakhir deh ya, soal terakhir. Mana soalnya? Kok nggak ada? Ada satu lagi. Bentar. Oh, ini dia di bawah, sorry. Nah, ini ya. Suatu senyawa tersusun atas 39% massa karbon, 6% massa hidrogen, dan sisanya adalah oksigen. Jika diketahui MR senyawanya sama dengan 180, tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Nah, kalau sekarang menentukan rumus molekul ya. Kalau yang masih ingat, di menentukan rumus molekul itu, kita nggak bisa langsung ke rumus molekul, tapi harus melalui tahap mencari rumus empiris terlebih dahulu ya. Caranya gimana untuk mencari rumus empiris? Yaitu kita membandingkan atom ya, atom dari suatu senyawanya. Di sini ada atom apa aja sih? Ada karbon, kemudian apa lagi? Hidrogen, dan sisanya apa Humaira? Sisanya oksigen. Oksigen ya, betul. Berarti rumus empirisnya kita cari dengan membandingkan karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, di sini karena yang diketahuinya itu baru karbon dan hidrogen, maka si oksigen itu kita cari dengan cara persen itu kan maksimal 100 ya, 100%. Berarti udah aja tinggal kurangi 100 dikurangi dengan karbon dan hidrogen ya. Nah, massa karbonnya
Jadi massa oksigen sama dengan 100 gram dikurangi massa karbon dikurangi massa hidrogen. Oke, berarti hasilnya berapa? 39 ditambah 6 itu sama dengan 45 ya. Berarti 100 kurangi 45 berapa? 100 kurangi 45 sama dengan sisanya? 55. Oke, 55 gram. Nah, kenapa sih Miss? Kok di soalnya 39%, tapi Miss kok langsung isi 39 gram pas nyari massa oksigen. Nah, kalau ada pertanyaan gitu, gampang ya, gini. 39% itu tinggal kalikan dengan, kan kalau 39% itu 39 dibagi 100 ya, berarti 0,39. Nah, 0,39 dikali 100 itu sama dengan 39 kan? Jadi gini deh, 0,39 dikali 100 sama dengan 39 gram ya. Nah ini. Jadi kan persen itu 0,39 kan, 39%. 0,39 dikali 100 gram, maka hasilnya 39 ya. Jadi langsung aja, kalau ada yang persen anggap aja itu masaknya, jadi gramnya sama aja. Tapi kalau mau tahu dari mana, dari sini ya yang barusan Miss tulis yang warna hitam. Kayak tadi tinggal masukkan aja si massa yang udah kita cari oksigen yaitu 55 ke rumus ya. Massa karbon diketahui 39 dibagi dengan AR-nya. AR karbon itu adalah 12 ya. Kemudian massa hidrogennya adalah 6% atau 6 gram ya. Di sini 6 gram dibagi 1 sama dengan 6. Kemudian yang terakhir, oksigennya itu 55 gram dibagi AR oksigen 16. Maka perbandingan yang dihasilkannya berapa? Nah ini, 39 dibagi 12 itu berapa? 3 koma atau 4 koma? Humaira, 39 bagi 12. 4 koma. 4 koma, kalau 4 kali 1 udah 4. Berarti 3. 3 ya. 3 koma sekian. 6 dibagi 1, 6 ya. Gampang itu mah. 55 bagi 16, berapa? Masih di angka 3 atau 4 kira-kira? 55 bagi 16. Masih 3. Oke. 3,5 ya. 39,12 itu 3,5. Berbanding hidrogennya itu 6. Kemudian oksigennya adalah 3,4. Nah, di sini 3 kita anggap 3 banding 6 banding 3 aja ya. Komanya abaikan. Nah, sederhanakan 363 berarti yang lebih sederhananya berapa? Bisa dibagi dengan berapa? 3. 3, 6. Oke, sip. Dibagi 3. Berarti hasilnya perbandingannya berapa? 3,5. Komanya abaikan aja ya biar gampang. Berarti 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1. Berarti 1 berbanding 6 dibagi 3. 1 berbanding 2. 5 berbanding 2 berbanding 1. Good ya, pinter. Oke, Sultan bisa mengikuti? Bisa ya, harus bisa. Oke. Nah, di sini 1 banding 2 banding 1. Maka rumus empirisnya itu adalah jumlah. Jadi perbandingannya merupakan untuk rumus empiris ya, yang ini nih. Ini itu merupakan jumlah dari masing-masing ini, karbon, hidrogen, dan oksigen ya.
Maka rumus empiris yang dihasilkan jumlah C-nya ada 1, H-nya ada 2, O-nya ada 1 ya. Jadi rumus empirisnya adalah CH2ON ya. Nah ini adalah rumus empirisnya. Miss ingatkan lagi, rumus empiris itu adalah rumus kimia yang paling sederhana ya, atau rumus yang bukan sebetulnya, bukan sebenarnya. Jadi dari rumus empiris ini nanti akan menghasilkan suatu rumus kimia yang sebenarnya, atau apa, kelipatan dari rumus empiris ya. Namanya adalah rumus molekul. Nah dari sini kita carilah rumus molekulnya dengan cara ketutup ya. Kayak Miss hapus aja ya yang ini. Nah, MrCH2ON sama dengan MR dari senyawa. MrCH2O berarti sama kayak tadi ya caranya, kita jumlahkan aja AR dari C ditambah 2 kali ARH ditambah ARO ya. 12 ditambah 2 ditambah 16 N sama dengan 180. MR senyawa yang 180 itu sudah diketahui di soal ya. Sudah diketahui yang ini nih. Nah, ini adalah MR dari senyawanya. Nanti bisa aja di soal yang lain MR senyawanya itu harus dicari ya. Jadi hanya diketahui senyawa misalnya C6H12O6 atau senyawa AgCl. Jadi kita nyari sendiri nih si MR-nya. Ada juga soal yang kayak gitu. Oke, berarti berapa jumlahnya nih MR dari si rumus empiris? 12 ditambah 2 ditambah 16. Totalnya adalah, ayo gampangnya berapa? 30. Sip, 30. Berarti N-nya berapa? 30 N-nya 30 N. 180. Berarti N-nya berapa? Ayo. Nyari N-nya gimana? Dikali atau dibagi? Dibagi. Sip, bagi 30. Berarti berapa? 6. N-nya sama dengan 6. 18 dibagi 3 aja berapa? Nolnya kita coret. Berapa? 18 dibagi 3? 6. Sip ya, pinter ya. Jadi N-nya itu sama dengan 6. Nah, si angka 6 ini, angka 6 yang kita hasilkan masukkan ke rumus empiris yang tadi. Jadi CH2O itu kita kali dengan 6. Maka hasilnya berapa? CH2O kali 6, coba. CH2O, C-nya 1 dikali 6, berarti C-nya ada berapa? 1 kali 6? 6 ya. H-nya 2 kali 6, berarti berapa? 12. Oke, 12. O-nya 1 dikali 6 sama dengan 6. Maka rumus molekul senyawa yang dihasilkan adalah C6H12O6. Nah, ini langkah untuk mencari suatu rumus molekul ya. Jadi harus tahu dulu rumus empirisnya. Tapi kadang ada juga soal itu yang sudah diketahui rumus empiris ya. Jadi gampang, kita nggak usah membandingkan si atom-atom dari senyawa yang ada. Jadi rumus empirisnya itu udah diketahui ya, udah diketahui di situ. Tinggal kita langsung ke rumus yang MR dari rumus empiris sama dengan MR senyawa. Gitu. Oke, mungkin untuk pertemuan sekarang cukup sekian. Terima kasih buat Humaira sama Sultan dan yang lain kalau udah ada yang gabung juga, yang udah hadir. Jangan lupa nanti isi latihan soal dari Miss ya. Nanti Miss kasih latihan soalnya. Coba kerjakan. Kalau ada yang masih belum ngerti, kalian tanya aja langsung ya ke Miss Tina di grup boleh, atau chat pribadi juga boleh ya. Kalian biar lebih paham lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.